Halo teman-teman, kembali lagi di Praise Podcast dengan saya Richie dan saya bersama Louis, Jessica, Michael, dan Ethan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kisah Yesus dari Lukas 18, 19 sampai 14. Kisah Yesus. Di Kelahiran Yesus, Allah menyuruh malaikat yang bernama Gabriel untuk pergi menjumpai Maria di kota Galilea. Di sana, malaikat Gabriel memberitahu bahwa dia akan mengandung anak Allah yang akan dinamakan Yesus. Maria tidak percaya atas omongan malaikat itu, jadi dia pergi menemui Elizabeth, yaitu saudaranya. Setelah itu, saat Elizabeth menerima salam dari Maria, Elizabeth merasakan penuh dengan Roh Kudus dan Elizabeth mengatakan bahwa Maria akan diberkati di semua antara wanita. Di dalam pelayanan Yesus sudah melakukan berkeliling satu kota ke kota lain untuk memberitakan kabar tentang kerajaan Allah, membimbing murid-muridnya menyatakan kasih dan pengampunan seperti mengampuni perempuan berdosa di rumah Simon orang Farisi, dan Yesus mengorbankan dirinya dan ia rela menderita. Ia juga menerima Sakius pemungut cukai dan membawanya kepada pertobatan. Di dalam mujizat Injil Lukas, dia menyembuhkan orang buta di Yeriko, menyembuhkan 10 orang kusta, membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian, menyembuhkan orang yang kerasukan setan di tanah Gerasa. Saya akan menjelaskan 2 mujizat yang Yesus lakukan. Yang pertama Yesus lakukan itu adalah Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko. Jadi saat Yesus itu masuk ke Yeriko, Yesus menghampiri orang buta itu, habis itu dia menyembuhkannya dan menyuruh dia membuka mata. Setelah itu dia membangkitkan anak perempuan Yairus karena anak perempuan satu-satunya hampir mati. Jadi dia tiba di rumah Yairus dan Yesus saat itu tidak memperbolehkan seseorang pun masuk kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus serta orang tuanya. Lalu Yesus memegang anak itu dan memanggilnya untuk bangun. Lalu roh dari anak itu kembali dan seketika ia bangkit berdiri. Kronologi penangkapan Yesus hingga naik ke surga. Penampakan Yesus terjadi di Taman Getsemani, dan di situ terjadi pengkhianatan yang dilakukan Yudas Iskariot. Yudas menunjukkan siapa Yesus itu dengan cara dia mencium Yesus. Setelah itu ia menyerahkan dirinya dan ditangkap. Lalu Yesus dibawa ke Kayafas dan kemudian diserahkan kepada Pontius Pilatus. Setelah itu Yesus menerima penyiksaan, dan setelah penyiksaan Yesus disalibkan di Golgota dan disaksikan banyak orang. Lalu Yesus wafat dan dimakamkan. Di hari ketiga Yesus bangkit. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Peristiwa Yesus naik ke surga itu terjadi di Bukit Zaitun. Dan saat memberkati murid-muridnya Yesus, ia terangkat ke langit dan awan menutupnya dari pandangan. Setelah itu, malaikat muncul dan memberitahu murid-murid Yesus bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Arti perumpamaan domba yang hilang adalah Yesus menggambarkan kita, yaitu sebagai domba, dan Yesus sebagai gembala. Saat salah satu domba yang hilang arah atau tersesat, akan sulit untuk mencari jalan keluar. Yesus adalah jalan kebenaran, sebab itu Yesus pasti akan menemukan kita saat kita tersesat. Perumpamaan yang selanjutnya dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dalam perumpamaan itu ada seorang Farisi dan pemungut cukai. Dalam perumpamaan itu pemungut cukai yang berdoa secara sombong melebih-lebihkan dirinya, dan sang pemungut cukai yang berdoa meminta ampun dan meminta maaf kepada Tuhan. Dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita harus meminta ampun dengan tulus dan tidak menyombongkan diri. Orang yang bicarakan
adalah seorang pemungut cukai yang korup dan kita tidak memiliki nama untuknya. Dia adalah pemungut cukai untuk bangsa Romawi, meskipun dia mendapatkan uang yang layak keserakahannya, menguasainya, dan membuatnya menjadi pemungut cukai yang korup demi menjadi kaya. Dia dan orang Farisi pergi ke bait Allah untuk berdoa dan dia bertemu Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, siapa yang merendahkan diri dan ditinggikan. Dan sehingga pemungut juga berdoa dengan rendah hati dan mengakui dosanya dan memohon belas kasihan Allah. Saya pelajari bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang merugikan orang demi keuntungan kita sendiri. Saya merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya ingin mengasihi orang yang sama seperti Yesus mengasihi kita. Tantangan terbesar saya adalah saya kurang beribadah. Saya wajib mengerti alasan kehadiran Yesus agar saya bisa membagikan kepada orang lain. Refleksi saya terkadang merasakan kehadiran Tuhan saat menghadapi masalah dan peroleh kekuatan darinya. Tetapi saya terkadang masih melupakan apa yang saya harus lakukan, dan dari ayat Alkitab yang mengandung bobor roh, saya belajar untuk lebih sabar dan lebih baik. Tantangan terbesar saya adalah menjaga konsisten saya dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, karena saya sering merasa malas sehingga saya sering melupakannya. Saya merasakan kehadiran Tuhan setiap waktu dan membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Ketika saya membantu orang lain itu rasanya seperti senang karena bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Tantangan terbesar dalam kehidupan rohani saya adalah saya biasanya kurang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Cara saya menerima diri saya dan orang lain dalam terang kasih Tuhan adalah menjaga dan merawat apa yang telah Tuhan ciptakan. Saya merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Saya belajar rendah hati agar tidak sombong dan menghormati orang lain. Tantangan saya adalah rajin membaca Alkitab dan ke gereja, dan saya mengatasinya dengan rajin beribadah. Saya juga memahami saya diciptakan serupa dengan Allah. Terima kasih sudah mendengarkan Praise Podcast kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kalian.